Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tertampan adalah mereka yang mempunyai wajah rupawan, membuat siapa saja akan terpana dengan ketampanan mereka. Seperti Nabi Yusuf dan beberapa nabi lain dengan gelar tampan mereka. Jadi, bagaimana penjelasannya? Kau kokoh, gagah dan sempurna. Makhluk Tuhan dengan segala celah yang tertutup, membuat siapa saja tertuju padanya. Lalu aku berpandangan, melihat para satu sama lain. Tetapi merajut pun rasanya tak bisa. Hingga amarah melanda yang ternyata membuatku sirna. Menjadi tampan adalah anugerah dari Yang Kuasa, yang mana tidak sedikit pria di dunia ini menginginkan paras yang tampan dengan segala kelebihan yang nantinya akan mereka dapatkan, entah dalam dunia kerja, percintaan, ataupun aspek lainnya. Dan rasanya hal tersebut juga Allah anugerahkan kepada makhluk yang paling Allah sayangi, yakni para nabi. Mereka tidak hanya mempunyai kesabaran yang luar biasa, namun mereka juga memiliki paras yang sering dijuluki sebagai nabi tertampan. Namun hal tersebut tidak semata-mata mereka manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan memanfaatkan ketampanan yang sudah Allah anugerahkan, lalu mereka memanfaatkan semuanya sesuai dengan keinginan sendiri. Allah menganugerahkan hal tersebut, bukan tidak ada alasan di baliknya. Ada sebuah doa dan harapan yang mana mereka dapat membawa umat manusia kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, sehingga mereka mendapatkan jalan yang benar-benar baik, serta terhindar dari siksa neraka, juga azab yang bisa mengintai mereka kapan saja. Kisah dan bayangan ketampanan Nabi Yusuf. Tetapi jika bicara soal Nabi dengan julukan tertampan, ada salah satu kisah Nabi dengan ketampanannya, yang mana hanya lewat ulasan senyum saja, membuat para kaum Hawa terpana akan dirinya. Namanya pun menjadi nama dari salah satu surat dalam Al-Quran, yang secara tidak langsung menjadi doa bagi orang tua yang akan menyambut buah hati ke dunia. Ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi dengan gelar sebagai Nabi tertampan. Meski demikian, ketampanannya membuat beberapa orang iri kepadanya. Hingga suatu ketika, Nabi Yusuf pernah mengalami fitnah dari seseorang, yang mana pada akhirnya membawa ia kepada jeruji besi di Mesir. Ketampanan yang beliau punya seolah menjadi topik yang sangat penting dan membuat siapa saja ingin memiliki beliau. Sungguh ketampanan dari Nabi Yusuf tidak pernah ada tandingannya kala itu. Bahkan parasnya membuat wanita yang melihat Nabi Yusuf tidak sadar bahwa mereka sedang mengiris jari mereka sendiri. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ada kisah yang mana pada masa itu orang-orang Mesir tidak makan dan minum selama 4 bulan. Namun semua rasa tersebut sirna kalau mereka melihat bagaimana ketampanan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka begitu takjub dengan ketampanan dari Nabi Yusuf alaihi salam, hingga membuat mereka lupa bagaimana rasanya makanan dan segarnya minuman jika mereka siram dan telan pada tenggorokan mereka. Bahkan ada yang lebih dari 4 bulan tidak makan dan minum. Hanya melihat Nabi Yusuf alaihi salam, mereka tidak sadar akan perasaan tersebut. Istri raja yang terpana dan berjodoh dengan Nabi Yusuf. Hingga akhirnya hal tersebut membuat salah satu wanita yang ada di Mesir tergila-gila dengannya. Siapa lagi jika bukan Zulaikha, wanita yang sudah mempunyai suami namun tergoda dan terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf. Seolah Zulaikha tahu bagaimana seorang pria yang dapat tergoyahkan nafsunya. Nabi Yusuf juga makhluk Allah dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya, termasuk hawa nafsunya. Zulaikha terus menggoda dan memperlihatkan bagaimana parasnya yang cantik selalu bisa menggoda Nabi Yusuf. Setiap akan bertemu Nabi Yusuf, ia selalu mempercantik diri dengan bersolek. Penolakan dari Nabi Yusuf. Mengetahui hal tersebut, Zulaikha marah dan terus mencoba menggoda Nabi Yusuf. Tapi semuanya sia-sia, hingga pada akhirnya membuat Zulaikha murka dan membuat sebuah fitnah yang akhirnya mengharuskan Nabi Yusuf di penjara. Singkat cerita, suami dari Zulaikha menceraikan dan meninggalkannya. Harta, tahta dan sebagainya telah hancur. Zulaikha jatuh miskin dan menjadi peminta-minta. Di sisi lain Nabi Yusuf bebas dan pada akhirnya tahta menjemputnya.
Nabi Yusuf pun menjadi orang terpandang di Mesir kala itu, sementara Zulaikha menjadi semakin miskin. Ditambah dengan kecantikannya yang semakin memudar, serta penglihatan yang sudah buta. Singkat cerita, Nabi Yusuf bertemu dengan Zulaikha. Betapa takjubnya Zulaikha yang mengetahui bahwa Nabi Yusuf mendapatkan segala yang awalnya ia miliki. Sementara dirinya kini sudah hancur dan segalanya sudah tidak ia punyai. Betapa Nabi Yusuf menangis kala itu melihat keadaan Zulaikha yang demikian. Hingga Nabi Yusuf bertanya kepada Zulaikha tentang rasa sukanya kepada beliau. Nabi Yusuf pun meminta kepada Allah untuk mengembalikan paras cantik serta wajah muda dari Zulaikha, serta mengembalikan penglihatannya kembali. Allah mengabulkannya dan akhirnya mereka menikah, sah menjadi sepasang suami istri. Nabi tertampan selain Nabi Yusuf. Terlepas dari hal tersebut, ada juga nabi dengan julukan tertampan selain Nabi Yusuf. Setidaknya ada 2 nabi yang mana memiliki kadar ketampanan yang tiada tandingannya, bahkan di atas rata-rata. Dengan gelar sebagai kekasih Allah, Nabi Ibrahim bukan hanya mendapatkan mukjizat yang luar biasa dari Allah, namun beliau juga mendapatkan paras yang sangat rupawan. Sehingga siapa saja akan terpana dengan ketampanannya. Hingga kisah tersebut diriwayatkan dalam sebuah hadis. Pada saat itu ada seorang sahabat Rasulullah mengatakan, bagaimana rupa dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Lalu Rasul menjawab, mempersilahkan mereka untuk melihat sendiri bagaimana paras wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah tersebut sudah bisa kita pahami bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai paras yang sangat tampan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, yakni dari garis keturunan Nabi Ibrahim, juga mendapatkan predikat demikian. Nabi Adam alaihissalam termasuk Nabi tertampan. Kita sudah paham bagaimana Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk pertama yang Allah muliakan dan mendapat mandat untuk turun ke bumi. Alih-alih mendapatkan hal tersebut, ternyata dibalik dari ketakwaan Nabi Adam alaihissalam, beliau mendapatkan sematan Nabi paling tampan dengan paras yang luar biasa. Bahkan banyak riwayat hadis yang mengatakan, ketampanan Nabi Yusuf merupakan separuh dari keelokan yang Nabi Adam alaihissalam miliki. Sudah bisa membayangkan bagaimana ketampanan Nabi Adam alaihissalam? Tapi mengapa hanya setengah dari Nabi Adam? Jika kita tarik kembali kepada masa lalu, bahwasanya Nabi Adam merupakan makhluk yang berasal dari surga. Beliau tinggal di sana sebelum Allah memerintahkan Nabi Adam ke bumi. Lalu dalam beberapa riwayat hadis, bahkan dalam Al-Quran pun telah banyak penjelasan mengenai bagaimana para penghuni surga. Tidak ada yang cacat. Mereka sempurna, cantik, dan tampan. Terdapat bidadari dan kehidupan di surga. Mereka sudah mendapat semua yang mereka inginkan. Dalam hadis juga mengatakan bahwa Nabi Adam merupakan makhluk Allah yang mempunyai bentuk wajah yang sama dengan wajahnya. Artinya, Nabi Adam adalah nabi tertampan di atas dari Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang menawan. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah? Dalam beberapa hadis mengatakan bahwa Nabi Yusuf memiliki ketampanan demikian. Bukan hanya separuh ketampanan yang dimiliki Nabi Adam, namun separuh ketampanan dari Nabi Muhammad SAW juga ikut melengkapi ketampanan dari Nabi Yusuf. Dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW memiliki tubuh yang tegap, serta ketampanan yang bahkan melebihi dari nabi yang sebelumnya, yakni Yusuf alaihissalam. Dan tampaknya pendapat tersebut seperti mendapat persetujuan dari beberapa bukti mengenai hal tersebut. Dalam hadis lain pun mengatakan bahwa persentase ketampanan dari Nabi Muhammad lebih banyak daripada untuk Nabi Yusuf, serta beberapa makhluk yang ada di bumi ini. Persentasenya adalah 50% untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, serta sisanya untuk berbagai ciptaan Allah yang ada di dunia. Juga paras indah, cantik, dan tampan bagi makhluk yang ada di bumi ini. Begitulah ketampanan dari Nabi Muhammad, membuat siapa saja akan jatuh cinta kepada beliau, termasuk Sayyidina Khadijah, istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, yang kala itu sangat memuji Nabi Muhammad dengan segala kemuliaan yang ada pada diri beliau. Umur beliau kala itu 25 tahun, sedangkan Sayyidina Khadijah 40 tahun. Khadijah sudah menikah 2 kali dan beliau telah berstatus janda. Hal tersebutlah yang membuat Sayyidina Khadijah malu dengan Nabi Muhammad SAW.
Ketampanan, keamanan, dan sebagainya yang baik melekat erat dalam pribadi Nabi Muhammad. Hingga pada akhirnya seseorang menyampaikan rasa suka dari Sayyidina Khadijah kepada Nabi. Namun beliau belum mendapatkan waktu untuk menjawab. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan sang paman pergi menemui keluarga Sayyidina Khadijah guna meminangnya. Singkat cerita mereka menikah. Dan secara tidak langsung Nabi Muhammad telah melaksanakan pernikahan dengan menggunakan aturan Islam. Bahkan sebelum beliau mendapatkan wahyu. Jadi itulah beberapa hal mengenai Nabi tertampan. Karena ketampanan beliau, tidak sedikit hal tersebut membawa kebaikan dari mereka, namun juga keburukan yang selalu mengintai mereka. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya Allah tidak memandang fisik kita untuk pantas atau tidaknya kita sebagai umat manusia tinggal di surganya Allah. Melainkan iman dan takwa kita kepada Allah yang menjadi tolak ukur dan menjadi kriteria seseorang apakah pantas berada di surga atau malah abadi di nerakanya Allah yang penuh dengan siksaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.